Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini tuh aku mau share kepada teman-teman ya, khususnya untuk buat para teman-teman aku TKW di Singapura. Aku sendiri adalah seorang TKW di Singapura yang sudah bekerja kurang lebih 8-9 tahunan kayak gitu di Singapura. Jadi aku tuh sudah ada sedikit banyak sudah ada pengalaman gitu ya. Jadi tuh di di video kali ini tuh aku mau bahas tentang cara sukses jadi TKI di luar negeri gitu ya. Jadi tuh pengalaman aku tuh ya, pengalaman aku untuk pertama kali di kerja di luar negeri itu tuh belum ada. Jadinya tuh belum lama juga sih aku mulai, kalau kepingin sukses tuh kalau kerja di luar negeri, kalau mbak-mbaknya atau mas-masnya atau siapapun itu yang kerja di luar negeri, kalau kepingin sukses ya, saya mengakui saya belum sukses sih, untuk 100% tuh belum sukses ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana lebih banyak orang yang sukses daripada aku gitu. Jadi untuk sedikit banyak aku bercerita tentang pengalaman aku lah gitu ya. Jadi tuh aku bekerja di Singapura itu 2000 berapa itu ya, 2014 2015 silam kayak gitu sampai sekarang ini ya. Jadi dulu waktu pertama kali aku kerja di luar negeri itu aku belum punya pengalaman apapun. Jadi itu nggak bisa caranya gimana jadi TKI sukses, kerja ke luar negeri sukses kayak gitu tuh belum ada. Nah akhir-akhir ini tuh sudah ada pengalaman. Jadi itu aku mau share kepada teman-teman. Jadi kalau kepingin sukses itu, tip yang pertama, kalian harus nabung ya. Nabung itu tuh penting banget, itu penting banget nabung. Jadi yang kedua itu kalian jangan foya-foya di negara orang. Jadinya sederhana aja deh gitu ya. Dan kita akan bahas tentang nabung. Nabung ini kalian tuh misalnya tuh gaji kalian misalnya 500 gitu aja ya. Nah, kalian tuh paling nggak setiap bulannya itu kalian harus nabung yang 100 gitu, 100 atau 50 paling nggak itu kalian harus nabung setiap bulan itu. Kalian masukin ke amplop apa kayak gitu, nggak masalah ya. Yang penting kalian nabung. Syukur kalau bisa lebih banyak gitu ya. Harusnya tuh kalian nabung tiap bulan. Nah, ini tuh kenapa kita harus nabung? Nah, ini tuh aku mengetahui ini tuh sebenarnya sudah dari dulu mengetahui sih kalau semua orang tuh harus nabung. Cuman nggak dilakukan gitu. Aku melakukannya tuh dari masih beberapa tahun ini aja lah, belakangan ini aja. Terus aku tuh sudah merasakan khasiatnya dengan menabung tuh. Aku merasakan, nah misalnya tuh ya, kita menabung, misalnya kita tiap kali mau pulang ke Indonesia, misalnya mau cuti kayak gitu ya, misalnya kita mau cuti kayak gitu, itu tuh kita selalunya itu kebingungan, duitnya pas, duitnya kurang, nanti kalau pulang ke Indonesia itu habis banyak apa enggak, masih mau pulang ke Indonesia itu sisa gaji cuma segini. Nah itu tuh kita bisa buat itu nanti tuh, kita tuh buat jaga-jaga, misalnya 1 bulan tuh kita nabung 50 aja deh. 50 nanti kali 12 sudah 500, sudah 600 gitu ya, sudah 600-an kayak gitu, $600 gitu ya, sudah lumayan lah. Terus kali 600 kali 2 sekitar 2 tahun misalnya, kita kan cuti pulang tuh 600 sudah 1.200. Nah itu tuh sudah lumayan, sudah kurang lebih kita sudah terbantu oleh duit tabungan kita. Nah selain itu, duit tabungan itu juga bisa, misalnya kita urgent mau di rumah, misalnya lagi bangun rumah atau apa kayak gitu ya, atau ya pokoknya bangun rumah, atau kita mau beli tanah misalnya, kita kan mau minjam orang ya, nanti ada yang minjam orang tuh takut, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi tuh nabung itu kita buat jaga-jaga kalau ada sesuatu yang urgent gitu. Jadi tuh usahakan nabung itu adalah number one ya. Nabung itu nomor satu. Bisa nggak bisa kita harus nabung setiap bulan gitu ya. Oke, terus yang kedua kita akan bahas tentang
foya-foya. Nah, foya-foya di negara orang kita nggak perlu lah foya-foya, buat apa sih gitu ya. Jangan ngomong kalau aji mumpung misalnya gitu, nggak perlu. Nanti selama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada rasa nyaman, itu masih normal-normal saja, normal-normal saja. Tapi setelah itu umur kita semakin tua, kalau kita tetap aja di sini, kita kan nggak mungkin tuh tetap aja kerja di rumah orang. Kerja di rumah orang itu kan juga nggak enak juga sih gitu ya. Jadi kita kan nggak mungkin kerja di rumah orang terus ikut orang terus ya. Jadinya tuh kita nggak usah lah foya-foya di luar, atau uh, beli barang-barang yang nggak dibutuhin banget kayak gitu ya. Ya beli shopping nggak masalah sih, sesekali dua kali kayak gitu nggak masalah gitu ya. Cuman jangan kok setiap minggu kita harus beli ini beli itu, beli yang nggak perlu, beli apa kayak gitu. Nggak perlu sih, nggak perlu sih kalau tips dari aku ya, itu tuh nggak perlu banget. Terus kita jangan terlalu memanjakan orang rumah gitu ya. Ini yang ketiga, jangan terlalu memanjakan orang rumah. Bener, kita cari duit itu buat keluarga kita di rumah, cuman kita harus mikir diri kita sendiri juga. Kita harus bisa kontrol gitu. Ya misalnya orang rumah dikasih lah setiap bulan berapa, 2 juta 3 juta, semoga aja cukup lah ya. Cukup nggak cukup ya di situ tuh gitu ya. Jadinya kita harus tega gitu ya. Kecuali kalau memang itu urusan sekolah. Nah, urusan sekolah anak atau urusan orang tua yang nggak bisa ditunda, nah kayak gitu tuh itu terkecuali ya itu. Jadinya tuh jadi ini tuh tiga ini tuh tips dari aku untuk jadi TKI yang sukses. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku di negara orang yang sedang merantau gitu ya, maksudnya termasuk aku juga gitu ya. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.